Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk pada bagian yang ketiga, yaitu modularisasi. Tapi sebelum itu, kita akan lihat workflow kita dulu, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Pertama, dari awal, kita mendapatkan data kita itu ini, dari GitHub. Ini adalah data mentah kita olah di notebook untuk kita cleaning, data cleaning, scaling, fitur engineering, dan juga fitur selection, yaitu kita memilih 50 fitur paling bagus dari data kita. Setelah itu, outputnya adalah data yang telah kita proses. Data yang telah kita proses, kita simpan di Google Drive dalam format CSV. Selanjutnya, pada langkah keempat, itu adalah pada notebook Core Logic, itu kita mengembangkan model dan juga kita melakukan evaluation, evaluasi fungsi, evaluasi model kita. Dan juga kita melakukan yang akan kita lakukan sebelumnya di hari ini adalah kita membuat helper function, dan dari sini keluarannya adalah sebuah Python script. Nanti Python script atau modul itu tadi akan kita simpan di Google Drive. Setelah kita simpan di Google Drive, nanti pada video yang selanjutnya kita melakukan eksperimen tracking pada notebook eksperimen tracking. Gunanya adalah notebook ini itu untuk khusus running eksperimen, jadi bersih dan kodenya singkat. Dari running eksperimen itu, kita simpan hasilnya di Google Drive. Pertama yang kita simpan adalah model dan juga results-nya berapa di Google Drive. Dan TensorBoard itu akan membaca data yang kita simpan di Google Drive dan kita melakukan visualisasi matriks evaluasinya. Tergantung entah kita ingin evaluasi dari kita lihat akurasinya, kita lihat loss, dan juga kita bisa melihat yang paling bagus. Yang paling bagus itu seperti apa? Ya, itu terserah kita. Pertama, bisa jadi paling sederhana, yang paling bagus adalah yang akurasinya paling tinggi, atau yang yang running time-nya paling cepat. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Di sini, di pojok kanan atas ini adalah bentuk file kita, project kita secara keseluruhan. Jadi nama projectnya adalah superkonduktor, ada 4 folder utama. Folder data, isinya data. Folder function, isinya function. Folder model, nanti adalah model yang kita simpan. Dan juga di sini saya menyimpan fitur yang telah saya ambil. Dan juga ada folder notebook, ada 3 notebook utama, data exploratory, nanti ada, bukan nanti, tapi yang sekarang adalah core logic, dan nanti kita akan buat eksperimen tracking. Runs itu adalah hasil dari ketika kita running, itu hasilnya disimpan di runs, dan ini adalah readme. Itu, dan kita kembali ke Google Colab. Jadi part 3 judulnya adalah modularisasi kode machine learning, mengubah fungsi menjadi modul, dan memulai TensorBoard. Itu yang kita lakukan. Sebelumnya apa yang kita inginkan? Jadi, yang kita inginkan, kita ingin membuat sebuah notebook yang itu khusus dan fokus untuk eksperimen tracking. Seperti yang kita lihat, notebook data exploratory dan notebook core logic ini itu cukup panjang. Jadi bagi orang yang baru membaca atau orang yang tidak tertarik dengan logika di balik atau asumsi-asumsi yang kita buat selama pembuatan model ini, ya mereka akan bingung dan akan berpikir ini sebenarnya outputnya di mana, apa yang dilakukan. Seperti itu. Jadi kita ingin membuat sebuah notebook baru. Notebook yang bersih, singkat, dan mudah dibaca. Dan kita juga ingin membuat fungsi yang terintegrasi dengan Tensor. Apa itu nanti kita akan bahas. Bagaimana caranya? Ya kita membuat fungsi-fungsi, functionalize fungsi-fungsi yang penting. Kita membuat fungsi-fungsi tersebut menjadi sebuah Python script atau modul. Jadi pertama, di TensorBoard itu dia membaca hasil running kita.
Dan hasil running kita agar mudah itu kita menggunakan apa yang namakan summary writer. Jadi nanti saya ingin hasil keluarannya itu ditulis di sini. Run, tanggalnya berapa, banyak neuron, banyak batch size, dan juga learning rate. Jadi ini nanti pada video selanjutnya yang akan kita variasikan. Jadi saya ingin bentuk direktorinya itu seperti ini. Dan yang kode ini keluarkan itu adalah sebuah sebuah directory untuk TensorBoard itu menyimpan data hasil running kita. Singkatnya seperti itu. Saya juga ingin membuat sebuah function namanya save model. Jadi dengan masukkan nama modelnya apa, saya ingin disimpan di folder mana, dan nama filenya apa, nanti otomatis model kita disimpan di folder tersebut. Selanjutnya, dari yang telah kita lakukan, sebetulnya memuat data itu, kalau yang di sini, yang telah kita lakukan, terdiri dari 3 tahap. Pertama, kita memuat data dari Google Drive. Yang kedua, kita menghitung post weight untuk parameter loss function. Kenapa? Karena data yang kita sekarang handle itu adalah data yang tidak seimbang. Dan yang ketiga, melakukan penskalaan dengan standar scalar. Jadi yang dilakukan ini. Nanti keluarnya adalah ini. X-train yang telah diskala, X-test yang sudah diskalakan, Y-train, dan juga Y-test, dan juga post weight. Ini adalah keluarannya. Ini sama seperti yang telah kita lakukan di kode-kode atas. Bedanya adalah saya membuatnya sebagai sebuah function. Evaluate version 2, bedanya adalah di sini ada writer none. Apa bedanya? Ya, hanya ini. Bedanya adalah kita ingin menyimpan ini. Kita membuat sebuah namanya summary writer. Kita menulis ringkasan dari matriks kita. Kalau yang ingin saya track di sini itu adalah loss dan juga ada akurasi. Dan nanti di dalam loss dan akurasi itu ada training dan juga test. Di sini juga ada training dan juga test. Kita masukkan global epoch, global step sama dengan epoch. Kenapa if? Jadi kalau ada parameter writer kita lakukan ini, kalau tidak ada parameter writer kita tidak lakukan apapun. Nanti setelah kita tulis, kita writer.close. Jadi itu. Intinya ini adalah menulis matriks evaluasi, kalau di sini adalah loss dan akurasi, ke dalam file yang tadi di atas. Yang runs, tanggalnya berapa, neuronnya berapa, batch size-nya berapa, dan lain sebagainya. Ini, jadi setelah kita buat, kita cek. Kan ada beberapa yang telah kita buat. Itu pertama ada ini, create writer. Yang kedua ada evaluate version 2. Dan juga ada save model. Jadi sebelum saya save sebagai sebuah modul atau Python script, saya cek dulu untuk tiga variasi neuron. Ini loop pertama nanti neuronnya 25, loop kedua nanti 50, loop ketiga nanti 100. Jadi itu. Ini ternyata sudah berfungsi dengan baik, jadi saya tidak perlu lanjutkan, saya keyboard interrupt. Jadi kodenya saya hentikan paksa. Karena bagi saya udah sesuai dan sesuai dengan yang saya inginkan. Kalau sudah sesuai, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, kita save sebagai Python script atau modul. Pertama, pada saya ingin save di folder function. Di folder function kita harus membuat file namanya ini. _init _py. Fungsinya adalah agar kode kita tahu bahwa folder function itu isinya adalah Python script atau modul-modul. Ini kita menggunakan magic command ini untuk menulis sebuah file di sini. Jadi, function-function yang telah kita buat beserta library yang perlu digunakan, saya simpan di engine.py. Beberapa orang itu suka menyimpan pada file-file yang terpisah, misalnya karena memang fungsinya banyak. Ada yang untuk evaluasi misalnya disimpan di engine.py, ada yang untuk plot disimpan di helper function.py, ada yang
ada yang entah. Jadi beda-beda. Ada juga yang disimpan di train.py. Jadi bergantung selera masing-masing. Tapi karena function saya itu sedikit, jadi saya buat jadi sebuah atau satu Python script saja. Pertama yang saya simpan adalah load data. Yang kedua adalah ini kelas untuk membuat model kita. Selanjutnya adalah save model, create writer, evaluate version 2. Jadi itu adalah function-function yang saya simpan di sini. Di Google Drive, My Drive, Project, Superconductor, Function, Engine.py. Dan setelah kita simpan, kita perlu cek apakah ya itu sudah sesuai, apakah bisa diakses atau belum. Ini saya membuat ruang kerja sekarang kita itu berada di folder superconductor. Jadi kalau saya ingin import function saya, engine, itu tinggal import folder function dan script engine sebagai engine. Apa fungsinya import lib.reload? Jadi ini kan namanya check ya, dan juga ini core logic. Dalam checking kita itu ya belum tentu langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Barangkali ada kode yang perlu diperbaiki. Misalnya di sini asalnya saya itu tidak menuliskan ini device as agnostic. Ternyata setelah saya run itu ada keterangan bahwa device itu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena kan di sini ada device, tapi tidak saya definisikan. Jadi harus saya perbaiki, lalu saya running ulang. Kalau kita running ulang kan kita overwrite ya. Ini overwriting atau ya intinya ya atau nimpa file gitu. Kan berarti filenya baru. Kalau kita tidak reload, kode kita itu mikirnya import itu ya sekali. Kalau kita running import lagi, itu tidak akan dijalankan. Karena ya intinya import itu sekali. Gunanya ini itu adalah bilang ke kode kita bahwa tolong import ulang. Pastikan import ulang gitu. Dan atau di reload gitu. Agar tahu bahwa ini itu adalah yang versi paling baru. Jadi seandainya ada update, itu otomatis kita menggunakan yang paling update. Sama seperti sebelumnya, neuron list ada 3, 25, 50, dan 100. Dan kita sama seperti sebelumnya, yang saya pakai di sini adalah ini. Lihat, engine.mlp, multi-layer perceptron. Dan juga di sini ada engine.createWriter. Dan juga di sini engine.evaluate version 2. Jadi seperti itu. Ini engine save model. Dan ternyata setelah saya running, itu sesuai dengan yang saya harapkan. Kan bagus. Eksperimen 1, neuronnya 25. Eksperimen 2, neuronnya 50. Eksperimen 3, neuronnya 100. Batch size dan turning rate semua sama. Jadi ini disimpan di sini modelnya. Dan untuk yang summary writer, ini kan untuk model ya. Ada pertama modelnya disimpan di sini. Untuk matriks evaluasi yang dibaca TensorBoard itu saya simpan di sini. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah TensorBoard. Kita akan membahas lebih detail mengenai TensorBoard di video yang selanjutnya. Tapi singkatnya adalah ini, tinggal ini dua baris komen ini, dan TensorBoard membaca hasil yang ada di runs. Bisa kita lihat ini adalah banyak ada loss, ada akurasi. Di sini kan ini kan tag utama ya. Tag utama itu adalah akurasi dan ini tag utama yang kedua adalah loss. Di sini kita bisa lihat untuk train loss dan juga test loss. Tapi biasanya kita lebih tertarik pada tes akurasi. Dan bisa kita lihat ada 3 kan. Pertama untuk neuron 25, neuron 50 dan juga neuron 100. Kita bisa lihat di sini sebentar. Yang paling tinggi kan yang ini ya abu-abu ya. Dan kalau kita lihat di sini yang abu-abu itu adalah neuron dengan neuron 100. Bisa dilihat di kolom nama. Dan juga untuk akurasinya bisa lihat di kolom value itu adalah 85%. Dan untuk running time-nya adalah 50 detik. Jadi ini
Jadi dari sini, karena pertama waktu runningnya hampir sama, tapi akurasi yang didapatkan paling besar itu adalah 85, ya berarti pemenang kita untuk kali ini adalah Neuron 50, batch size 32 dengan learning rate 0,001. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.